Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Solih dan Solihah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita akan belajar bab baru, yaitu operasi hitung bilangan cacah. Sambil Ananda menyimak videonya, Ananda boleh membuka buku ESPS-nya halaman 29. Nah, yang pertama kita akan belajar operasi hitung bilangan cacah nih. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contoh soal yang pertama, 2235 ditambah 4542. Nah, ini kita jumlahkan. Kita di kelas 3 sudah pernah belajar penjumlahan, perkalian, penjumlahan, pembagian. Kita sudah belajar baik yang bersusun panjang, bersusun pendek. Iya, betul. Nah, sekarang coba kita kerjakan bersama-sama. 2235 ditambah 4542. Nah, kita pakai cara bersusun ya. Langkahnya sama saja, kita jumlahkan 5 tambah 2, 7, 3 tambah 4, 7 juga, 2 tambah 5, 7, 2 tambah 4, 8, 2 tambah 4, 6 ya. Nah, berarti hasilnya adalah 6.777. Lalu contoh yang kedua, 5.547 dikurangi 2.839. Langkahnya sama. 5.547 dikurangi 2.839. Kita menggunakan cara bersusun juga ya. Coba dikurangi, 7 dikurangi 9 bisa? Tidak, karena lebih besar 9-nya ya. Maka bagaimana? Kita minjam dari angka di depan 7, yaitu 4. Sebanyak berapa angka? 1 angka, tetapi bernilai 10. Kenapa? Karena si 4 ini bernilai puluhan. Kita minjam menjadi berapa? 10 tambah 7, 17. Nah, 17 ini kita kurangi 9 menjadi 8. Betul. Lalu di sini tadi sudah diambil 1, berarti kita kurangi menjadi 3. 3 kurangi 3, 0. Tulis 0. Lalu 5 kurangi 8 bisa? Tidak juga, berarti minjem lagi ke depan. 1. Ya, bernilai 1. Tapi nilainya 10 juga. 10 tambah 5, 15. 15 bisa dikurangi 8? Bisa. 15 kurangi 8, 7. Lalu terakhir di sini dia udah diambil 1 nih. Berarti bersisa berapa? 5 kurangi 1, 4. 4 kurang 2, 2. Nah, caranya seperti itu ya, sama saja. Hasilnya 2.708. Itu untuk penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, selanjutnya ada perkalian dan juga pembagian. Perkalian bisa bersusun panjang, bisa bersusun pendek. Pembagian juga bisa secara bersusun, atau kita bisa, masih ingat kalau perkalian itu adalah penjumlahan berulang, kalau pembagian pengurangan berulang. Betul sekali. Coba kita kerjakan yang nomor 1 terlebih dahulu. 56 dikali 8. Betul? Betul. Coba kita hitung cara bersusun. Susun pendek saja ya. Nih, pertama kita kalikan dulu 8 dikali 6. Berapa 8 dikali 6? 48. Tulis 8 di bawah, 4-nya di atas. Nah, sekarang kalikan lagi ke angka depannya, satu lagi ke 5. 8 dikali 5. 40. 40 tambah 4. 44. Tulis di bawah 44. Jadi 56 kali 8 adalah 448. Jadi kalau perkalian bersusun pendek ya, seperti ini mudah. Tinggal dikalikan satu angka dengan
soalnya, pengali dengan soalnya. Lalu kalau pembagian, nah untuk pembagian, Ananda bisa pakai cara pengurangan berulang, tapi mungkin akan lama kalau pakai pengurangan berulang, maka kita pakai cara bersusunnya ya. 24 sih soalnya, taruh di dalam tanda kurungnya, lalu dibagi pembaginya di luar. Masih ingat caranya bagaimana? Pertama, fokus pada angka pertamanya, yaitu 2. Kalau ke atas diapakan? Dibagi, betul. Ke bawah dikali, betul. Ingat ya. 2 dibagi 2 bisa? Bisa. Berapa? 1. Tulis di atas 1. Lalu kita tadi ke atas dibagi, ke bawah dikali. 1 kali 2, 2. Taruh di bawah. Lalu dikurangi. 2 kurangi 2, 0. Nah, kalau 0 tidak apa-apa, tidak usah ditulis. Turunkan saja si 4-nya. 4. Lalu, sama juga ke atas, dibagi 4 bagi 2, 2. Taruh di sini, 2. Lalu 2 kali 2, 4. Apaan ini? Gak kurang, kekurangan ininya ya. Nah, sama juga taruh ke bawah, lalu dikurangi 4, dikurangi 4, 0. Berarti 24 bagi 2 berapa? Ingat hasilnya itu yang di atas ya, bukan yang di bawah, tapi yang di atas 12. Kalau pakai cara bersusun untuk fotograf ini, harus akhirnya itu sama dengan 0, kayak tadi kan 4 dikurangi 4 hasilnya 0. Nah, itu untuk operasi hitung bilangan cacah ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, selanjutnya ada operasi hitung campuran. Nah, apa itu operasi hitung campuran? Operasi hitung campuran ini adalah operasi hitung yang terdiri dari berbagai macam jenis operasi hitung. Misalkan dalam satu soal itu bisa ada penjumlahannya, bisa ada pembagiannya, atau bisa ada perkalian, ada pengurangannya dalam satu soal. Nah, di sini Ustazah ada contoh soalnya. 10 ditambah dalam kurung 15 dikali 3 tutup kurung dikurangi 16 dibagi 2. Tuh, banyak ya. Ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian dalam kurung. Nah, bagaimana kita mengerjakannya? Nah, kita harus hafal dan pahami, yaitu syarat-syarat dalam operasi hitung campuran. Ada 3 syarat nih yang Ustazah katakan. Yang pertama, kerjakan operasi hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu. Yang kedua, kerjakan operasi perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Dan di sini kurang ya, apaan? Di sini itu kerjakan operasi hitung yang berada di dalam kurung terlebih dahulu, yang di poin pertama. Poin kedua, kerjakan operasi perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Yang poin terakhir, kerjakan operasi itu dari sebelah kiri. Diingat ya, kerjakan dalam kurung terlebih dahulu. Kerjakan perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Kerjakan operasi hitung dari sebelah kiri. Maka dalam soal ini kita kerjakan yang mana terlebih dahulu, Ananda Soli dan Solihah? Betul, dalam kurung dulu 15 dikali 3. 15 kali 3 berapa ya? Iya, betul sekali, 45. Nah, setelah ini kan menjadi 10 tambah 45 dikurangi 16 bagi 2 ya. 16 dibagi 2 ya, begitu. Lalu sekarang ada penjumlahan, pengurangan, pembagian. Kerjakan yang mana dulu? Iya, pembagian dulu. Syarat kedua, kalau dia itu ada penjumlahan, pengurangan, lalu pembagian, maka kerjakan pembagian terlebih dahulu. 16 dibagi 2 berapa? 8. Nah, berarti sekarang tinggal 10 ditambah 45 dikurangi 8. Kita kerjakan yang mana dulu? Ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau posisinya sudah seperti ini, kerjakan, ingat poin ketiga, sebelah kiri. Sebelah kiri itu yang mana? Yang ini. Kita jumlahkan dulu 10 ditambah 45. Berapa 10 ditambah 45? 55. Sekarang
tinggal satu operasi hitung. 55 dikurangi 8 berapa? Betul, 47. Nah, jadi itu operasi hitung campuran, mudah sekali asal kita hafal 3 syarat yang tadi. Kita ulang. Yang pertama, kerjakan operasi hitung dalam kurung terlebih dahulu. Yang kedua, kerjakan operasi hitung perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Yang ketiga itu kerjakan operasi hitung dari sebelah kiri. Nah, jangan lupa harus diingat dan dipahami syaratnya. Nah, selanjutnya ada pembulatan dan penaksiran bilangan. Dalam pembulatan ini ada 2 hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Apa itu? Nih di sini yang Ustazah lingkari ya. Apabila satuannya itu kurang dari 5, kita bulatkan ke bawah. Ingat ya, kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Kalau dia lebih dari 5 atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas. Nah, lalu pada pembulatan bilangan ini ada pembulatan kepuluhan terdekat, ada juga pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, maksudnya bagaimana? Kita perhatikan contohnya. Di sini kita untuk pembulatan kepuluhan terdekat terlebih dahulu. Contohnya ada 36 dan 32 yang ini ya. Kita bulatkan kepuluhan terdekat. Kalau kepuluhan terdekat, kita lihat ujungnya atau satuannya. Di sini 36. Si 36 itu satuannya berapaan? 6. Nah, ingat syaratnya tadi. Kalau angka 6 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5? Lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 dibulatkan ke atas ke bawah. Ke atas menjadi berapa? 40. Maksud dibulatkan ke atasnya bukan 6 naik jadi 7 ya, bukan. Tetapi nilainya di awal 36 kita bulatkan menjadi 40. Nilainya dinaikkan. Lalu contoh yang kedua ada 32 nih. Bulatkan menjadi berapa? Lihat, kalau bulatkan kepuluhan terdekat, lihat ujungnya, satuannya. 2, si 2 lebih atau kurang dari 5? Kurang dari 5 berarti dibulatkan ke bawah menjadi berapa? 30. Nah, maksud dibulatkan ke bawah juga bukan berarti dia jadi turun jadi 1, bukan ya. Awalnya 32 jadi 31 bukan, tetapi kita turunkan nilainya karena dia itu 32. Berarti diturunkan ke bawahnya yang mendekatinya itu ada ke 30. Contoh lainnya misalkan sebentar ya. Nah, misalkan itu adalah 21. Bulatkan ke puluhan terdekat, si satunya kurang dari 5 berarti 20. Seperti itu. Lalu ada pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, kalau ke ratusan terdekat, apa yang harus kita lihat? Yaitu puluhannya. Posisi puluhannya di sini ada 124. 124 puluhannya angka berapa? Angka 20 ya, angka 2. 2 berarti dibulatkan ke bawah. Berarti 124 kita bulatkan menjadi 100. Lalu ada contoh lagi yang di bawahnya 178. Ingat, lihat ke puluhannya 7. Berarti bulatkan ke atas menjadi 200. Awalnya 178 menjadi 200. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini mengenai hitung campuran, pembulatan, lalu juga operasi hitung bilangan cacah, yang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Baik, Ustazah cukupkan dulu sampai di sini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmunya dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan Ustazah akhiri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, ananda solih dan solihah.